Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganti Muda Harahap dengan NIM 2313 010085. Saya berasal dari UIN Imam Bonjol Padang, kampus 3 Sungai Bange, dengan Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga. Adapun tujuan saya di sini dengan untuk mewawancarai atas ketersediaan dari Ustadz tentang pengertian wakaf dan dasar hukumnya. Mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz. Iya, ganti gimana ya? Iya, Ustadz, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Ajir. Nama lengkap anak Ahmad Istandi, anak bagian Fandi, literasi dan edukasi wakaf di Badan Pengelola Wakaf Arisala. Baik, anak langsung saja ya. Baik. Jadi lebih jauh dulu seperti kawan aku sebelumnya, sebelum anak memberikan sedikit mungkin sepengetahuan tentang wakaf, karena mau kita paham dulu apa itu wakaf sebelum ke secara bahasa, secara pengertian. Nah, mau bilang dulu bahwa selain daripada wakaf, antum tahu sedekah infak ya? Tahu, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Jadi infak, sedekah, zakat, itu fitri, yaitu zakat mal, itu yang mengelola namanya amil. Oke. Yang menerima namanya yang menerima namanya mustahik. Ya, yang memberikan atau donatur namanya. Kalau di wakaf itu namanya wakif. Ya, enggak. Yang anak yang bahas ini dulu amil. Itu namanya muzaki, ya. Oke, itulah. Ya. Nah, kalau kita antum sekarang berada di ruangan ini, itu namanya Badan Pengelola Wakaf Arisala. Yang mengelola wakaf namanya, kan? Dia datang kepada amil membawa uang 100.000, ya kan? Nah, posisi 100.000 ini apa? Apakah dikelola atau disalurkan? Pastinya disalurkan, karena lembaga amil zakat itu mempunyai 2 tugas: menghimpun dana wakaf dari donatur dan menyalurkannya kepada mustahik tadi, yang berhak tadi. Yang mustahiknya dia udah ada di Al-Quran 8 asnaf, ya kan? Oke, sudah selesai. Tapi kalau ada yang datang membawa uang 100.000 kepada Badan Pengelola Wakaf, kira-kira mau disalurkan atau tidak? Mau. Tidak, dia masuk dulu ke lubang pengelola. Karena di lembaga ini mempunyai 3 tugas. Pertama, penghimpunan atau penerima tadi. Yang kedua, mengelola. Yang ketiga baru menyalurkan. Nah, jadi untuk patokan untuk wakaf ini nggak ditentuin berarti ya, Ustaz? Tidak ditentukan, karena harta benda wakafnya hanya saja dia bersifat abadi. Objek wakafnya itu tidak boleh berkurang, karena wakaf itu secara bahasa namanya tertahan. Nah, seperti orang ngaji ya. Apa misalnya? Dzalikal kitab la raiba fihi, udah wakaf di sana kan? Nah, wakaf di sana berarti stop ya, berhenti sejenak. Nah, wakaf dalam hal ini adalah tertahan. Objek wakafnya itu tertahan, tidak boleh berkurang sedikit pun. Tapi yang disalurkan apa? Hasil pengelolaan manfaat dari wakaf itu tersebut. Nah, jadi bebas ya. Jadi wakaf itu adalah donatur atau wakil yang memberikan harta bendanya kepada melalui nazir untuk dikelola, dan kemudian nazir menyalurkan manfaatnya, bukan menyalurkan pokoknya. Iya, tapi kalau amil ya itu makanya yang mau bilang dulu, kita paham dulu. Kalau di bawah antum kalau amil dan zakat, antum bawa 100.000. 100.000 ini bukan disalurkan. Disalurkan dulu. Iya, antum mau berinfak Palestina. Nah, 100.000 itu memberikan kepada Palestina. 100.000 itu dipakai kan? Tapi kalau 100.000 diwakafkan, 100.000 tidak boleh berkurang. Atau datang bawa ke sini 1 juta. Ustaz, saya mau berwakaf 1 juta. Wah, oke, kami terima 1 juta. Apa 1 juta?
senyum dari sedekah, tapi sedekah yang jariah yang dibilang di hadis ini para ulama sepakat namanya wakaf. Itu sedekah yang jariah yang dimaksud di hadis ini adalah wakaf. Kenapa dibilang jariah? Yang tadi Anda sebutkan, karena pokoknya tertahan, terus tersalurkan terus manfaatnya. Orang yang mewakafkan tadi sumur itu udah meninggal, tapi sumurnya dipakai terus. Uang yang diwakafkan oleh ganti, uang yang antum mewakafkan dari 1 juta, itu 1 jutanya nggak disalurkan, tapi dikelola hasilnya yang selalu dimanfaatkan, selalu disalurkan. Itulah namanya wakaf. Ini adalah bersifat tertara dan bersifat pahalanya adalah jariah yang terus mengalir. Nah, jadi nazir selaku pengelola wakaf juga harus jadi kalau udah diwakafkan, kalau mau berfokus pada bisnisnya, dan itu harus dilihat dulu mana yang risiko, mana yang enggak. Ada lagi gitu. Jadi gini Ustaz, untuk sebagai seorang wakif, Ya. apakah ada ketentuan khusus bagi dia untuk mewakafkan harta atau benda gitu? Oke, pertama ada ketentuannya. Ketentuannya sederhana, sebahagian. Sebagian hartanya. Sebagian. Jadi antum punya uang 1 juta di apa namanya, di kantong antum. Kalau mana-mana itu di ayat Al-Quran pasti bilang minimal seperempat antum. Yang tadi kan lantaran lebih hatta minimal lantaran lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya menginfakkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Artinya sebagian. Jadi kalau 1 juta tadi ya mungkin 80%-nya lah yang diwakafkan. Nah itu aja. Terus yang menjadi perbedaan mendasar antara sedekah, infak, sama wakaf tuh? Pertama, sedekah sama infak kita sudah sama-sama paham kan? Kalau infak harus berbentuk harta, ya kan? Harus berbentuk harta atau benda atau sesuatu kan? Tapi kalau sedekah bisa berbentuk di luar harta, misalnya senyuman, sedekah, apalagi atau ilmu untuk mengajarkan kepada anak kan, itu sedekah. Apalagi membeli makanan kan lah, membeli makanan infak dong, kan pakai harta. Nah, sedekah itu artinya itu bagian maksudnya. Termasuk juga. Artinya kalau sedekah itu bisa juga di luar harta. Atau boleh memakai sedekah. Nah, tapi artinya tadi sedekah ini nggak melulu tentang harta, bisa juga dengan sikap, bisa juga dengan sesuatu bantuan di luar materi, kan? Tapi infak sama sedekah mempunyai kesamaan, sama-sama ketika sama-sama dipakai itu apa namanya objek hartanya tadi itu. Ya, kalau anak menginfakkan atau mensedekahkan uang 100.000 ke anak, apakah anak boleh pakai uangnya? Iya kan boleh pakai ya kan? Nah itulah persamaannya. Nah, perbedaan dengan wakaf ini adalah dari antara yang dua tadi itu adalah wakaf itu bersifat abadi. Objek yang diwakafkan tadi itu, kalau objek yang diinfakkan atau disedekahkan itu bisa habis. Tapi kalau wakaf, objek yang diwakafkan tadi itu tidak bisa, tidak boleh habis. Terus apa dong manfaatnya? Yang dimanfaatkan adalah hasil atau manfaat dari objek yang diwakafkan. Kalau rumah untuk mewakafkan, gitu kan? Apakah boleh rumah itu saya jual? Tidak. Tapi kalau rumah untuk diinfakkan, yang menerima infak boleh nggak dijualkan? Silakan boleh, dijual boleh, tukar kamar boleh. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Nah itulah yang membedakan. Jadi membedakan di antara tiga ini adalah tipis perbedaannya. Tapi tiga-tiga ini termasuk sedekah. Infak termasuk sedekah nggak? Masuk sedekah. Terus wakaf termasuk sedekah nggak? Masuk. Cuma dia jenis sedekahnya wakaf adalah sedekah jariah yang memang terus mengalir. Terus mengalir ini karena apa? Dikarenakan apa? Karena objeknya tadi tidak boleh dijual, tidak boleh bersedia, tidak boleh rusak. Jadi pertanyaannya, kalau rusak apa konsekuensinya? Ya berarti diperbaiki. Kalau hilang apa konsekuensinya? Ya diganti.
siapa itu yang mengganti? Ya, bagaimana? Nazir. Kami punya sumur dari donatur, ya, tapi melalui uang. Dia datang di sini bawa uang 22 juta. Buatkan sesumur, kami buatkan. Di mana kami buatkan? Di pesisir selatan. Nah, udah kami buatkan. Apakah orang yang mati di pesisir selatan boleh menjualnya? Tidak. Apakah boleh dia menutup sumur itu? Tidak boleh. Berarti itu dipakai hak atas bersama. Terus, iya, dipakai terus. Dan tugas Nazir apa? Mengontrol, jangan sampai rusak. Kalau rusak, Nazir harus Nanti. atau harus perbaiki. Nah, itulah prioritasnya. Tapi kalau antum tadi menginfakkan sumur itu, ketika orang yang tadi menginfakkan itu bosan, oh, boleh tak ditutup sumurnya? Boleh. Karena antum kan akarnya tadi infak. Nah, itulah apa. Dan ada lagi di sini adalah dasar hukum wakaf itu ada di fatwa MUI. Jadi pertama tentang wakaf itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang wakaf gitu loh. Dan PP Nomor 42 Tahun 2026 tentang pelaksanaan. Ada semua. Jadi kita sekarang sudah ada payung Badan Pengelola Wakaf ini namanya Badan Wakaf Indonesia. Namanya BWI. Nah, itu jadi kalau kita antum mau jadi nazir nih, nah, jadi ada perizinannya di BWI. Kalau antum mau buat menjadi amil zakat, izinnya di mana? BWI. Enggak, Basnas. Itu kalau zakat. Ya, kalau zakat ya. Kalau wakaf di Ya, BWI. Nah, jadi kalau amil ini kan kalau membuat izin di Basnas. Tapi kalau wakil buat izin di BWI. Nah, itu. Ada lagi? Baik, mungkin sudah cukup Ustaz. Ya, itu aja ya. Ya, Ustaz. Nanti Jadi kalau lebih dalam bisa lama ya. ya, Ustaz. Jadi bisa saya simpulkan wakaf itu menyerahkan hak milik atas suatu harta untuk digunakan sebagai kepentingan ibadah dalam jangka waktu tertentu yang bersifat tertahan ya Ustaz. Dalam jangka tertentu ini ada dua ini. Jadi wakaf itu artinya ya bersifat abadi. Ya. Artinya. Terus? Untuk dasar hukumnya sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi terdapat di Fatwa MUI Ya. Undang-Undang Nomor 41 ya Ustaz, Nomor 41 tahun 2024 Ya, tentang tahun wakaf. 2004. Tahun 2004 tentang wakaf ya Ustaz. Ya. Ustaz. Tadi Namun hadisnya tidak ada ya? di dalam Al-Qur'an secara langsung secara tentang langsung wakaf tidak ada disebutkan. Ya, tidak ada, tapi secara Hadis ada disebutkan. di Al-Quran juga ada, tapi tidak memang disebutkan langsung tentang wakaf. Cuman itu ulama sepakat bahwa ayat ini adalah dasar hukum wakaf. Karena arti tadi adalah adil berkepanjangan gitu kan. Kalau hadisnya tadi ada ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Baik. Ada lagi nak? Baik, cukup seperti itu Ustaz. Jadi kalau ada kurang bisa. Baik Ustaz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata, mungkin itu berasal dari saya, mungkin jika ada kebenaran berasal dari Allah. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tidak